ini tuh pada dasarnya itu bermakna lam ya, artinya rumah milik Ali gitu. Kemudian makna yang ketiga dalam kandungan idhofah ini yaitu bermakna min atau dari. Khotamu hadidin itu artinya cincin besi. Nah, asal muasalnya khotamu min hadidin, cincin dari besi. Itu dia, tapi kita singkat menjadi cincin besi. Kemudian hukum-hukum idhofah ya, syarat-syaratnya lah gitu ya. Susunan mudhof dalam idhofah. Nah, mudhof itu tidak didahului alif lam, nggak boleh itu ada alif lamnya. Contoh, khotamu, baitu, azabu. Ini Umi ambil dari contoh yang di atas tadi ya. Kan ada azabul kubri, ada baitu aliin, ada khotamu hadidin. Nah, di kata pertama itulah mudhof, khotamu. Nah, di kata keduanya kubri, aliin, hadidin itu mudhof ilaih. Itu setelah mudhof dia mudhof ilaih. Nah, mudhof tidak boleh didahului alif lam. Nah, itu khotamu, baitu, azabu itu tidak boleh didahului alif lam ya. Kemudian akhiran pada mudhof tidak boleh tanwin. Nah, ini kata penghubungnya nggak ada ini ya. Yang benar akhiran pada mudhof tidak boleh tanwin. Jadi tidak boleh tanwin ini nggak ada kata penghubungnya. Jadi akhiran pada mudhof tidak boleh tanwin. Jadi contohnya sama dengan yang di atas ini, kan nggak ada tanwinnya ya. Khotamu, baitu, azabu. Umi buat aja contohnya sama dengan yang di atas ya. Jadi tidak boleh memakai tanwin. Itu syarat-syarat mudhof. Syarat pertama tadi apa? Tidak boleh memakai alif lam. Syarat kedua, akhir pada mudhof tidak boleh tanwin. Nah, contohnya sama dengan di atas, khotamu kan nggak ada pakai tanwin kan. Baitu, azabu nggak pakai tanwin. Membuang nun, nih syarat berikutnya, membuang nun musanna atau jamak pada mudhof. Musanna itu kan kata benda yang menunjukkan dua benda atau isim tasniyah ya. Jadi misalnya kitabani Muhammadun ya, kitabani Muhammadun itu contoh isim musanna ya. Terus bagaimana membuang nun dalam mudhof ini? Jadi menjadi kitaba Muhammadin. Nunnya dibuang. Padahal kitabani asalnya ya. Kitaba Muhammadin artinya dua kitab Muhammad. Dua kitab milik Muhammad ya. Dua kitab Muhammad. Jadi nunnya yang dibuang. Nah, itu ya. Syaratnya kitaba Muhammad. Asalnya kitabani Muhammadun. Tetapi setelah menjadi idhofah dan dia ada dalam mudhof, kitaba Muhammadin. Kitaba Muhammadin ya. Kitabani menjadi kitabah, nunnya dibuang. Kalau pada musanna, kalau pada jamak nih, mudarrisu ma'ahadin. Mudarrisu ma'ahadin. Asalnya mudarrisuna ma'hadun ya. Mudarrisuna ma'hadun, bukan baris bawah ini ya. Karena dia ini bentuk sebelum menjadi idhofah ya, atau mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kalau dia sudah menjadi mudhof, itu mudarrisuna menjadi mudarrisu ma'hadin. Artinya para pengajar ma'had atau pondok pesantren gitu ya. Para pengajar ma'had.
mudarrisu ma'hadin. Itu dia ya. Kemudian setelah mudhof kita lihat susunan mudhof ilaih. Nah, susunan mudhof ilaih dalam idhofah. Dia diawali dengan alif lam ya. Kebalikan dari yang mudhof tadi, mudhof tidak boleh diawali alif lam, tetapi mudhof ilaih itu diawali dengan alif lam yang selalu menempati status majrur, maksudnya menggunakan tanda kasroh atau baris bawah. Jadi intinya mudhof ilaih itu dia itu majrur, dia berbaris bawah. Tandai kalau dia berbaris bawah sebelumnya pakai alif lam, itulah mudhof ilaih. Jadi al-qabri ya. Nah, tadi kan mudhofnya azabun ya, azabun. Setelah menjadi mudhof azabul qabri. Nah, qabri itulah mudhof ilaih. Al-qiyamati, yaumul qiyamati. Azabul qabri, azabunya itu mudhof, al-qabrinya itu mudhof ilaih. Yaumul qiyamati, yaumnya itu mudhof, al-qiyamati itu mudhof ilaih. Nah, tidak diawali alif lam tetapi berharakat kasroh tanwin. Nah, mudhof ilaih itu ini ada garis penghubung ya sebetulnya ya. Garis penghubung tidak diawali alif lam tetapi berharokat kasroh tanwin. Nah, contoh hadidin, aliyin. Nah, ini mengambil dari yang pertama tadi. Khotamu hadidin, cincin besi. Jadi mudhof ilaihnya itu hadidin ya. Mudhof ilaihnya itu hadidin, khotamunya itu mudhof. Nah, kemudian baitu aliyin. Nih aliyin. Nah, tidak diawali alif lam tetapi berharakat kasrah tanwin. Itulah sifat daripada mudhof ilaih. Jadi apa ciri-ciri mudhof ilaih? Dia diawali dengan alif lam, selalu menempati status majrur menggunakan tanda kasroh. Al-qabri ya, yaumul qiyamah, yaumul qiyamati azabul qabri. Dan ada satu lagi, tidak diawali alif lam tetapi berharakat kasrah tanwin ya. Khotamu hadidin baitu li aliyin. Nah, al-hadidin aliyin itulah mudhof ilaih ya. Al-qabri, al-qiyamati itulah mudhof ilaih dalam bentuk yang lain. Lanjut, kita ada tuliskan di sini penekanan, maksudnya yang perlu diingat ya gitu ya, bahwa mudhof di awal dan mudhof ilaih setelah mudhof. Jadi mudhof itu di awal kalimat, di awal kata, baru setelah itu mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih itu berada setelah mudhof. Ya Nanda. Kemudian mudhof berkedudukan i'rab, bisa berubah barisnya ya, sesuai jabatan katanya. Bisa baris atas, bisa baris depan, bisa baris bawah. Itu sifatnya mudhof. Tapi kalau mudhof ilaih, dia itu selamanya majrur. Makanya kita lihat di atas itu al-qabri, al-qiyamati, nah, itu baris bawah ya. Hadidin, aliyin, walaupun tanwin dia baris bawah. Nah, itu dia. Sifat mudhof ilaih itu selamanya majrur. Jadi penekanannya ini ya. Kemudian perbandingan kalimat antara idhofah dan na'tun. Nah, nanti dalam free test itu akan kami tanyai lah, karena kalian sudah mempelajari tentang na'at ya. Na'at ini hanya sekedar membandingkan aja. Nah, ini perbandingannya. Na'at itu kan kata sifat ya. Nih, suda'un syadidin, pening sekali. Nah, itu na'at, itu contoh contoh kalimat dalam bentuk na'at kata sifat ya. Tabibun khos,
dokter spesialis. Darajatun aliyah, darajatun aliyah, derajat yang tinggi. Nah, ini kata sifat. Nah, kalau kalian mau bandingkan dengan idofah ya, ini bukan idof ya, tapi idofah ya. Kalimat majmu yang terdiri dari mudof dan mudof ilaih tadi. Nah, ini marodu zukami. Marodu itu mudofnya, zukami itu mudof ilaihnya. Kalian perhatikan, marodu dia baris depan, tidak pakai alif lam. Kemudian az-zukami dia pakai alif lam dan berbaris bawah. Kemudian tabibul asnani, dokter gigi. Nah, tabib dokter, dia itu tidak pakai alif lam, baris depan. Kemudian al-asnani mudhof ilaih dia pakai alif lam, kemudian bergaris bawah. Yaumul qiyamati, yaumu itu mudhof, dia tidak pakai alif lam, dia berbaris depan. Kemudian al-qiyamati sebagai mudhof ilaih, al-qiyamati sebagai mudhof ilaih dia pakai alif lam, kemudian baris bawah ya. Nah, itu perbandingannya. Dengan na'at kalian bisa bandingkan jauh tuh. Suda'un syadidun, nah itu pakai tanwin dua-dua karena na'at man'ud, na'at syadidun, man'udnya suda'un ya. Suda'un itu dia syadidun itu na'at, dia mengikuti man'ud. Kalau syadidunnya baris depan, kalau man'udnya baris depan, syadidunnya dia baris depan. Kalau sudah onnya tanwin atau kita sebut dengan man'ud yang mengikuti, yang diikuti itu baris depan, maka na'atnya, kata sifatnya juga harus tanwin. Nah, ini dia kan. Makanya sama, sudah sadidun, tabibun, khosun, darajatun aliyatun. Itu sama dia. Na'at itu kata sifat itu sama dia dengan man'udnya, dengan yang disifati sebelumnya ya. Beda dengan idofah. Ini bukan idof ini ya, tapi idofah ya. Kalimat majmuk. Dia beda. Ini marot itu mudof. Itu marobu, kemudian azukaminya itu mudof ilaih, dia itu pakai alif lam, kemudian baris bawah. Maraduz zukam. Ya, sakit zukam ini kalau nggak salah sakit apa itu ya? Sakit demam, bukan demam. Adalah sakit apa itu. Kemudian tabibul asnan, sakit gigi, dokter gigi ya, tabibul asnan, dokter gigi. Nah, ini kan mudhof ilaihnya kan pakai alif lam, kemudian baris bawah. Begitu semuanya. Yaumul qiyamati, hari kiamat. Maradu, tabibu, yaum itu mudhof, semuanya sama bentuknya kan, nggak pakai domah, tidak pakai alif lam. Kemudian mudhof ilaihnya semua pakai alif lam, az-zukam, al-asnan, al-qiyamah. Nah, nih pakai alif lam. Kemudian semuanya baris bawah, bukan? Nah, di sini kalian bisa membandingkan antara na'at dengan idofah, antara kata sifat dengan kalimat majmu. Itu dia. Kemudian perbandingan kalimat antara mubtada khabar dan idofah ya, mubtada khabar. Nah, ini juga udah kalian pelajari ya, udah kalian pelajari sebelum kalian mempelajari bab idofah ini ya. Nah, mubtada, bentuk kalimat mubtada itu al-kitabu. Al-mubtada tentu kalian tahu apa artinya dari kata-kata ibtada'a yabtadi'u. Mubtada itu kata di awal kalimat. Pernah dengar kata madrasah ibtidaiyah, itu madrasah tingkat dasar ya, SD, sekolah dasar. Jadi mubtada itu kata di awal kalimat. Khobar, kata setelah mubtada, itu ya khobar ya. Jadi dia mengabarkan bagaimana kata di awal kalimat tadi. Jadi al-kitabu jamilun, buku itu cantik. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Al-faslu wasi'un, kelas itu luas. Jadi ini sifatnya seperti kalimat berita ya, kalimat berita. Nah, dia ini perbandingannya
Kalau tadi mudhof itu nggak pakai alif lam, di mubtada dia pakai alif lam semuanya ya. Di mubtada al-kitabu, al-baitu, al-faslu semuanya pakai alif lam. Sementara di khobar itu semuanya tanwin, semuanya jamilun, kabirun, wasiun. Cara mengartikannya, al-kitabu jamilun, buku itu cantik. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Al-faslu wasiun, kelas itu luas. Nah, kalau naat tadi kata sifat dengan man'ut yang disifati, dia suda'un syadidun, sakit sekali. Tabibun khos, dokter spesialis. Darajatun aliyah, darajatun aliyatun, derajat yang tinggi. Jadi gitu ya membedakannya. Coba kita bandingkan dengan idofah. Idofah kitabu aliyin. Nah, ini kan ada tadi sebelumnya Umi kasih contoh ya, bentuk-bentuk kalimat idofah itu kan ada yang dia mudhof ilaihnya itu pakai alif lam ya, kemudian baris bawah. Nah, ini ada mudhof ilaihnya itu dia itu tanwin dan berbaris bawah. Ini dia kitabu aliyin. Kemudian khotamu hadidin maradul qalbi. Ini dia ya. Jadi bentuk mudhof ilaih itu pertama dia pakai alif lam kemudian baris bawah. Contohnya qalbi, al maradul qalbi. Nah, itu al qalbinya kan pakai alif lam kemudian baris bawah ya. Dan ada pula bentuk mudhof ilaih itu dia tanwin kemudian berbaris bawah. Tanwin dan berbaris bawah. Kitabu aliyin, kitab milik Ali, kitab Ali ya, buku si Ali, gitu mengartikannya. Aliyin, dia itu berbaris bawah kemudian tanwin, itu juga mudhof ilaih ya. Kemudian khotamu hadidin, cincin besi. Khotamu hadidin, cincin besi. Nih cincin asal muasalnya cincin dari besi. Nah, itulah tadi kalimat majmuk tadi ya, dia menjadi sebuah makna tersendiri gitu ya. Jadi Umi rasa sampai di sini dulu penjelasan Umi tentang idofah ya, kalimat majmuk. Jadi intinya idofah itu terdiri dari dua kata, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Nah, syarat-syarat mudhof juga sudah kalian ketahui, syarat-syarat al-mudhofu ilaih juga sudah kalian ketahui. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan nanti ya di dalam grup WA. Boleh kalian tanyakan nanti. Merasa demikian aja. Bila ada kesalahan ini mohon dimaafkan, dan bila ada kelebihannya semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and share video pembelajaran ini ya. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.